dan sekarang sudah tersambung bersama dengan reporter Detik Sumut, ada Raja Adil Siregar. Kita langsung aja ngobrol sama Mas Raja atau Bang Raja. Bang Raja selamat pagi. Bang Raja pagi. Selamat pagi. Mas Eko dan Mbak Indi. Iya, ada Eco dan Indi di sini ya. Mungkin Bang Raja berhubung sudah bersama dengan narasumber dulu, tapi sebelumnya kita mungkin mau tanya dulu beberapa pertanyaan awal gitu ya. Ini tuh untuk informasi terbarunya seperti apa nih Bang Raja terkait penangkapan 3 sindikat jual beli bayi di Pekanbaru ini ya. Mungkin apakah boleh diceritakan dulu juga kronologinya, dari mana ketahuannya, dan apakah udah diselidiki sejak berapa lama sih orangnya melakukan tindakan live jualan bayi tersebut? Oke, baik, terima kasih Mas Indi. Kebetulan saya sekarang ada di Polresta Pekanbaru. Jadi perlu saya sampaikan sedikit bahwa memang kasus ini itu informasi yang terbaru yang kita dapatkan dari Satreskrim Polresta Pekanbaru maupun dari Komnas PA dan beberapa teman-teman di lapangan. Informasi terbarunya memang di awal mulanya ini yang diamankan itu hanya 3 orang atau 3 pelaku, yang salah satunya memang seorang oknum bidan, kemudian dikembangkan lagi oleh jajaran Polresta yang terakhir itu ada 6 orang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian, Mas Indi dan Eco dan Indi ya. Baik. Kalau gitu Bang Raja, berhubung kita juga sudah melihat bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru ya. Di sini ada Kompol Beri Juwana Putra juga begitu ya. Silakan kalau gitu Bang Raja untuk langsung melakukan wawancara dengan Kompol Beri, dipersilahkan. Oke, baik, Mas Indi juga, Mbak Indi. Nah, ini di sebelah saya memang sudah ada Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru yang akan menjelaskan secara detail kasusnya dari awal mula informasi itu didapatkan sampai kemudian kemarin dirilis terakhir itu ada 6 tersangka, dan informasi yang saya dapat juga ini dari Pak Kasat Reskrim masih terus dikembangkan karena beberapa informasi terakhir itu ada lebih dari 1 bayi sebenarnya yang dijual. Nah, ini seperti apa Pak Kasat informasi terbarunya yang kita tangani Pak Kasat Reskrim? Ya, baik, ini sedikit kita mengulang ini bahwa dari awal postingan dari TikTok, kemudian ada aktivis HAM dibantu juga oleh Intel Korem bersama jajaran Polsek 50 memancing postingan TikTok itu. Kemudian ternyata ada penjualan bayi yang dijual bayi senilai 35 juta. Kemudian dari situ dilakukan pengembangan dari 3 orang menjadi 6 orang. Kemudian kemarin juga tim sudah melakukan pencarian bayi lagi. Ada 1 bayi yang sudah ditemukan, berikut juga dengan orang tuanya. Kita sudah memanggil dan melihat kondisi bayinya, alhamdulillah sehat. Namun tetap kita memberikan edukasi dan koordinasi dengan Dinsos. Baik, terus kemudian Pak Kasat, ini kan apa sih sebenarnya yang mendorong pelaku hingga kemudian mau nih menjual bayi khususnya di aplikasi TikTok ini? Ya, ini memang oknum bidan ini menalangi lebih dulu. Kayak seperti kemarin kita lihat memberikan uang kepada orang tuanya 12 juta, kemudian menjual 35 juta. Jadi ada selisih harga yang sangat besar di sini. Menguntungkan bagi oknum-oknum ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan masyarakat juga gitu setelah terungkapnya kasus ini gitu kan. Apakah ada pelaku-pelaku lain nih Pak Kasat? Ini kan Detikers juga bertanya-tanya nih. Apakah ada pelaku lain yang akan kita usut atau sudah kita kembangkan lagi gitu? Ya tentu. Karena memang dari hasil trace kita di handphone tersebut ada grup, dan grup itu banyak sekali partisipasi atau sindikat yang melakukan penjualan bayi ini. Ini semuanya kita kejar. Memang ada beberapa tersangka ini, yaitu oknum bidan, menghapus handphone tersebut. Tapi itu tidak menghentikan langkah kita. Kita akan koordinasi dengan lapor Polda Riau untuk membuka kembali hasil handphone tersebut. Terus kemudian langkah dari ataupun tindakan dari kepolisian tentu sudah ditunggu-tunggu masyarakat dan sudah dibuktikan gitu kan. Nah, kemudian apa yang ingin disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat, khususnya para pelaku-pelaku nih mungkin yang masih belum tertangkap ya, karena masih kita kembangkan terus, ada indikasi-indikasi pelaku lain. Nah, itu imbauan kita seperti apa Pak Kasat? Ya, tentu perbuatan ini sangat melanggar hukum. Kita sudah berikan tindakan tegas, semuanya akan kita tindak tegas. Masuk yang 8 ini, yang awalnya kemarin 3, sekarang berkembang menjadi 6 lagi. Dan bayi-bayi yang dari kemarin sudah 6 yang kita data,
kita himbau agar untuk para pelaku jangan mengulang perbuatan ini. Karena ini sudah melanggar hukum. Kemarin juga waktu rilis kita sudah membawa Densos bahwa ada treatment, ada SOP dalam pengangkatan anak itu. Jadi kita himbau kepada para sindikat agar berhenti sekarang juga. Dari 6 pelaku nih yang kita amankan terakhir, salah satunya kan ada seorang oknum bidan. Nah ini seperti apa peran si bidan ini sebenarnya Pak Kasat Reskrim? Nah, bidan inilah otak pelakunya. Jadi bidan inilah yang melakukan pencarian dengan membentuk tim. Ada 2 orang yang dibantu, itu inisial T dan inisial S. Untuk mencari 10 hari sebelum melahirkan itu dicari orang-orang yang kesulitan ekonomi yang lagi lahiran. Kemudian diberikan uang, diberikan pengobatan, sehingga nanti setelah melahirkan ditagih. Dengan alasan modus bahwa ada temannya yang tidak punya anak selama 10 tahun. Kemudian korban merasa terbebani karena sudah sangat dibantu. Dan dia juga kesulitan ekonomi, akhirnya bersedia memberikan. Alhamdulillah kemarin waktu kita dibantu juga teman-teman media, di mana ibu korban yang kita amankan ini, alhamdulillah melihat dari berita, kemudian datang ke Polresta. Akhirnya kita dapat mengetahui ibu kandung dari korban kemarin. Oke. Ya. Oke, baik. Mas Eko dan Mbak Indi, berikut tadi yang telah dipaparkan oleh Kasat Reskrim. Memang kasus ini cukup ramai ya setelah terungkap di 2 hari lalu ini, cukup ramai di Pekanbaru khususnya. Karena mungkin banyak orang yang tidak menyangka gitu ya. Ada keterlibatan, ternyata ada jaringan-jaringan yang melakukan jual beli dengan modus-modusnya adopsi, Pak Kasat ya, modusnya adopsi kepada orang-orang yang mungkin belum memiliki keturunan dan lain sebagainya. Kemudian proses adopsinya juga kita kemarin diskusi dengan Dinas Sosial, ternyata dilakukan secara ilegal karena Dinas Sosial juga menyampaikan bahwa ada beberapa prosedur, ada beberapa proses dalam tahapan adopsi yang seharusnya itu dilakukan baik oleh orang tua kandung bayi maupun orang tua adopsi. Jadi ada proses-proses yang Tanpa biaya. tanpa biaya sebenarnya. Jadi sudah disampaikan juga. Sudah disampaikan juga ke Dinas Dinsos, tanpa biaya. Oke, baik itu Mas Eko dan Mbak Indi yang dapat kami sampaikan dari Pekanbaru. Terima kasih. Mas Raja mungkin izin bertanya lagi gitu ya. Memang ini kan kita yang mencermatinya, dicermati oleh kami itu adalah proses penjualannya yang ilegal gitu, proses adopsi yang seperti penjualan manusia begitu ya. Tapi mungkin ini berhubung masih ada Kompol Beri Juwana gitu ya. Apakah mungkin sudah ditetapkan juga pasal yang akan dikenakan kepada para pelaku ini, nanti akan pasal apa saja nih untuk hukumannya? Ya, untuk pasalnya kita sudah terapkan TPPO Mbak. TPPO Undang-Undang nomor 21 tahun 2017, kemudian Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini ancamannya 15 tahun. Oke, baik. Dan apabila ini dilakukan berulang kali, ini akan lebih berat lagi. Akan kami gandakan lagi untuk pasalnya. Baik. Jadi nanti dilihat juga track recordnya ya, apakah dia sebelumnya sudah pernah melakukan kejahatan serupa atau mungkin ada jejak lainnya gitu ya. Baik, terima kasih kalau gitu Mas Raja Adil Siregar, sekali lagi selaku reporter Detik Sumut, dan kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kasat Reskrim Beri Juwana. Terima kasih. Iya, selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru. Sampai jumpa dan selamat bertugas kembali.